Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma inna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Terakhir sampai di arkanul umrah. Sahih. Iya, Ustaz. Kita baru mau masuk di sini, Ustaz. Masuk di arkanul umrah. Iya. Baik. Bentar. Baik. Kalau musannif rahimahullah ta'ala berkata musannif rahimahullah ta'ala wa arkanul umrati arba'ah, dan rukun umrah ada 4. Yang pertama adalah al-ihram, maksudnya adalah al-ihramu minal miqat. Nanti akan kita bahas miqat itu ada 2, miqat makani sama miqat zamani. Adapun dalam umrah tidak ada miqat zamani. Kenapa? Karena umrah itu miqat zamani itu maksudnya ketentuan waktu. Tidak ada ketentuan waktunya karena umrah itu dilakukan boleh sepanjang tahun. Adapun dalam haji maka nanti ada miqat zamani atau ketentuan waktu. Adapun miqat makani yaitu ketentuan memulai ihramnya dari mana nanti akan kita bahas di bab wajibatul haji. Kemudian berikutnya adalah tawaf. Tawaf sudah kita bahas di dalam arkan al-hajj, ya, syarat-syarat tawaf. Kemudian tawafnya itu sama ya seperti yang kita bahas di bab sebelumnya di bab haji, ya, atau umrah. Kemudian wasa'i, nah ini sa'i juga sudah kita bahas ya di bab arkanul hajj. Ya. Kemudian wal halq aw taksir fi ahadil qaulain, ya. Kemudian rukun yang berikutnya adalah al halqu aw taksir, ya. Mencukur atau memendekkan rambut, ya, fi ahadil qaulain, dalam salah satu dari 2 pendapat. Ya, boleh kita ke bawah dulu. Wa huwal adhar, yang paling rajih adalah taksir atau halq itu termasuk arkan. Jadi beliau Al-Bukhari membawakan hadis dari Imam Bukhari rahimahullah. Beliau membawakan hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala fa'amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu an yaj'alu umratan wa yatufu thumma yuqassiru wa yahillu. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk menjadikan umrah, kemudian wa yatufu, dia bertawaf, kemudian wa yuqassiru, kemudian yang takbir, wa yahillu, kemudian baru halal atau tahallul. Ini menunjukkan bahwasanya tawaf dan taksir. Ya. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma an yatufa bil baiti wa bis safa wal marwah tsumma yuqassiru min ru'usihim. Nah, ini juga menyamakan antara apa? Tawaf kemudian sa'i safa wal marwah, kemudian yuqassir tadi. Tsumma yahillu, kemudian baru halal. Tsumma yahillu wa yahlifu au yuqassiru. Nah, ini ada keterangan lagi dalam riwayat yang lain. Muslim diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Jadi yang paling kuat ya salah satu bukan salah satu, maksudnya ada 2 pendapat. Yang paling kuat adalah tafsir awil halqi itu bagian dari arkanul umrah. Jadi kalau orang pengen umrah maka melakukan hal-hal ini ya, yaitu pertama ihram dari miqatnya, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian mencukur atau memendekkan rambut. Itu umrah ya. Jadi umrah itu cepat. Nah, kemudian kita masuk ke berikutnya yaitu wajibatul haji wairul arkan. Ya. Kalau musannif rahimahullahu ta'ala wajibatul haji wairul arkani salah satu asya. Nah, ini nanti ada catatannya. Tidak hanya 3. Ya. Kemudian yang pertama adalah kata beliau, jadi wajibatul haji dan kewajiban haji selain dari rukun itu ada 3. Jadi di dalam mazhab Syafi'i sebenarnya antara wajib dan rukun itu tidak ada bedanya. Maksudnya rukun itu ya wajib dan tidak dibedakan.
Tapi dalam bab haji dibedakan. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau rukun itu tidak ada haji tanpa rukun, maksudnya kalau dia meninggalkan rukun dia tidak bisa diganti dengan dam. Tapi kalau seseorang itu meninggalkan kewajiban haji, maka atau salah satu dari kewajiban haji, maka bisa dibayar dengan dam selama dia melakukan rukun-rukun haji yang sudah kita bahas kemarin ya. Nah, adapun kewajiban haji selain rukun berarti dibedakan di dalam bab haji antara rukun dan wajib. Adapun di dalam bab yang lain, misalnya bab sholat, maka tidak ada perbedaan antara wajib dan rukun, kecuali di dalam mazhab Hambali. Ya, ada kewajiban, ada wajibat apa yang wajib di dalam sholat, kemudian juga rukun sholat. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i tidak ada. Adanya rukun sholat, kemudian sunnah ab'ad, sama sunnah hayat. Kemarin seperti itu ya. Atau syurut yang pertama. Jadi syarat sholat, syarat sahnya sholat, kemudian rukun sholat, kemudian sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Ada 4. Tidak ada kewajiban sholat atau wajibatu as-sholat. Tidak ada. Yang wajibatnya ya berarti ya arkan, gitu ya. Jadi tidak dibedakan antara apa wajibat dan arkan. Tapi dalam bab haji beda, seperti yang sudah saya terangkan tadi. Jadi wajibatul haji atau kewajiban dalam haji itu yang selain rukun itu ada 3 perkara. Yang pertama adalah al-ihram minal miqat. Yang pertama adalah ihram dari miqat. Nah ini kita bahas ya. Langsung kita ke catatan kakinya Syekh Al-Bukhari nomor 2. Bentar. Ya. Bentar ya. Kata beliau, kata Syekh Al-Bukhari di sini mentaklik sedikit, wa huwal makan alladhi haddadahu Rasul atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli kulli jihad. Ya. Ihram minal miqat. Miqat itu adalah al-makan alladhi haddadahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, yang telah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam li ahli kulli jihad, pada penduduk setiap arahnya. Untuk apa? An yuhrimu qabla an yatajawazu atau an yatajawazuhu, sebelum dia melewatinya. Ya. Tidak atau Makkah qasidina lil haji al umrah, ketika dia mendatangi Makkah untuk bermaksud haji dan umrah. Ini yang beliau maksud adalah mikot apa? Berarti mikot makani ya. Jadi sudah kita terangkan bahwasanya mikot itu ada 2. Ya. Sesungguhnya mikot itu ada 2, yaitu mikot zamani, yaitu waktu, dan mikot makani, yaitu tempat. Ya. Mikot zamani adalah waktu untuk berhaji. Ya. Kapan itu? Yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah, dan Ashri layalin min Dzulhijjah, dan 10 hari terakhir dari bulan Dzulhijjah, kemudian ditambah dengan apa? Hari-hari tasyrik. Ya. Itu seluruhnya. Ya. Tapi ketika para ulama mengatakan bahwa Ashri layalin min Dzulhijjah, ya, berarti yang dimaksud adalah rukun-rukun haji. Ya. Adapun umrah, ya, itu tadi haji ya. Jadi haji itu Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Itu mudahnya seperti itu. Adapun umrah, maka seluruh waktu itu adalah boleh melakukan umrah. Ya. Dan tidak ada waktu makruh di dalam umrah. Walaupun dia berumrah di bulan haji misalnya. Ya, berumrah di bulan haji. Tetap boleh bisa berumrah di bulan haji kalau memang niatnya apa? Umrah. Nah, tapi kalau seandainya dia berihram haji pada selain bulan haji, ya, misalnya kan tadi bulan haji itu ada Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Nah, dia mengatakan atau dia niat haji, ya, labbaika hajjan gitu kan, atau niat haji
pada bulan apa? Pada selain bulan 3 tadi atau bukan pada bulan haji maksudnya, maka kata para ulama di sini hajinya tidak sah dan in aqada umratan alal mazhab. Jadi dalam mazhab Syafi'i maka berubah langsung jadi apa? Niat umrah atau menjadi niat umrah. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi kalau umrah itu kapanpun, kata di bulan haji dia bisa umrah. Tapi kalau haji hanya 3 bulan. Ketika dia memulai haji selain dari 3 bulan itu dengan mengatakan saya saya berniat untuk haji tadi, ya, kemudian dia haji, maka yang sah itu adalah umrahnya. Misalnya dia di akhir bulan Ramadan sebelum masuk bulan Syawal dia mau haji. Dia sudah niat haji, terus berniat haji, masuk haji, maka itu jatuhnya adalah umrah. Itu dalam mazhab Syafi'i. Nah, adapun miqat makani tadi, ya, yang diterangkan Syekh Al-Bukhari itu yaitu tempat memulainya ihram. Ya, ini ya. Tempat mulainya ihram, sebelum kita masuk ke miqat makani, kita terangkan dulu ya. Tempat memulainya ihram, ya. Maka ada dibagi dua. Yang pertama adalah apa tadi? Miqat makaninya orang yang berumrah. Yang kedua adalah miqat makaninya orang yang haji. Jadi miqat makani atau tempat mulainya ihram orang yang umrah sama tempat mulainya ihram orang yang haji. Ada sedikit perbedaannya. Kalau tempat mulainya orang yang umrah, ya, tempat mulainya ihram orang yang umrah itu, jika dia di luar haram atau duduknya di luar haram, maka dia tinggalnya di luar haram, maka nanti ada tempatnya masing-masing. Dan ini sama antara ihram untuk haji dan umrah itu sama. Nanti setelah ini kita bahas. Nah, yang beda adalah bagi penduduk Mekah. Ya, bagi penduduk Mekah. Ketika penduduk Mekah ingin berumrah, maka dia harus keluar dulu ke tempat halal di luar haram, gitu ya. Tapi kalau penduduk Mekah ingin haji, maka disitulah tempat mulainya ihram. Jadi di rumah dia. Itu bedanya ya. Jadi ketika penduduk Mekah ingin umrah, maka dia harus keluar dulu ke tempat halal, baru masuk ke haram. Ya. Tapi kalau orang Mekah ingin haji, maka tempatnya adalah dari rumahnya. Dia memulai ihram dari rumahnya. Ya, kita bahas di sini ya. Adapun miqat makani yang disebutkan Syekh, maka tadi sudah kita bahas ya. Baik kata beliau di sini, kata Imam di sini saya bacakan dari Syarah Fathul Akhir ya. Di sini maki di sini orang ahli Mekah di sini untuk haji ya di sini. Baik orang itu asli Mekah, maksudnya penduduk Mekah, atau orang yang datang kemudian tinggal di Mekah. Ya. Jadi sama saja hukumnya. Jadi orang yang dari luar kemudian tinggal di Mekah atau memang dia penduduk Mekah, itu hukumnya sama. Ya. Maka kata beliau famiqatuhu nafsu Mekah ala rajih. Maka miqatnya itu ya dari Mekah itu. Itu kalau seandainya haji tadi ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian adapun orang yang mukim, ya. Adapun orang yang tidak mukim di Mekah, ya, maka dia untuk untuk haji dan umrohnya yaitu sama, ya. Ihram, untuk memulai ihram antara haji dan umrohnya itu sama, yaitu dari tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh Nabi SAW, yaitu kita baca sekarang dalilnya. Ini kenapa di tampilan anak kok berubah-berubah? Ada yang ganggu nih. Nambangnya. Ya, saya bacakan dalilnya. Jadi untuk tempat atau miqat makaninya, yaitu dalil yang dibawakan oleh Syekh Al-Bukhari di sini. Ada ini Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala waqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli al-Madinati Dzul Hulaifah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan miqat
kepada Ahlul Madinah itu adalah Dzulhulaifah. Ya, Dzulhulaifah itu sekarang tidak tidak dilewati, biasanya melewatnya Biaru Ali atau Bir Ali itu. Bir Ali itu dekat Dzulhulaifah. Ya. Sebenarnya Nabi SAW itu memberikan mikot itu Dzulhulaifah, kan, tapi sekarang pada lewat Bir Ali atau di dekatnya, ya, di dekat. Kemudian wali ahli Syami al-Jufa, dan dari ahlu Syam, ya, itu adalah al-Jufa, ya. Syam atau Mesir ini, orang yang dari Syam atau Mesir ini dari Jufa. Nah, Jufa ini adalah tempat yang mahjurah atau tempat sekarang, ya. Sekarang itu atau tempatnya itu sudah ditinggalkan manusia. Orang yang haji atau umroh dari Syam atau dari Mesir itu sekarang melewati Bir Ali juga. Jadi dari mana tadi? Dari Madinah yang awalnya adalah Dzulhulaifah. Ya, dia sekarang lewatnya Bir Ali. Nah, begitu juga ada orang Mesir dan orang Syam, karena Jufa itu sudah ditinggalkan, maka dia juga melewati Bir Ali juga. Jadi sekarang, ya, kondisi sekarang. Nah, tetapi itu adalah hadnya, atau itu kalau digaris itu garisnya gitu. Jadi kalau dari arah Madinah itu Dzulhulaifah, kalau dari arah Syam atau Mesir itu adalah Jufa. Kemudian wali ahli Najdin Qarnal Manazil. Kemudian untuk ahli Najd, yaitu orang Najd, itu dari Qarnul Manazil. Wa ahli Yaman Yalamlam. Dan dari penduduk Yaman itu Yalamlam. Nah, Indonesia katanya kalau kita langsung menuju Mekah atau Jeddah, maka melewati Yalamlam. Ya, melewati di atas Yalamlam, maka itu adalah makan haram. Di situ sudah mulai sudah mulai harus memakai pakaian ihram ketika dia sudah berniat haji atau untuk umrah. Fahunna lahunna, maka itu adalah bagi mereka, waliman ata alaihinna, dan bagi siapa yang datang di atasnya, maksudnya orang yang bukan penduduk tempat-tempat tadi, akan tetapi datang dari situ, misalnya orang Madinah atau orang Mesir tapi lewat Madinah, bisa, berarti lewatnya Jufa atau lewat Bir Ali yang sekarang, dan seterusnya. Jadi tidak harus penduduk situ, tapi orang yang lewat situ, maka itu batasannya. Min ghairi ahlihinna, bukan penduduk situ, maksudnya ketika dia berbelok kemudian melewati tempat mikotnya daerah lain, itu boleh, itu bisa juga. Jadi min ghairi ahlihinna, kata Nabi SAW. Liman kana yuridul hajj wal umrah, siapa yang menginginkan haji dan umrah. Faman kana dunahunna famahilluhu min ahlihi. Kalau seandainya tempatnya itu dunahunna, berarti di dalam batas haram, maka famahilluhu min ahlihi, maka tempat ihlalnya itu dari dari rumahnya, ya. Ini maksudnya adalah haji, ya. Wakadzalika hatta ahlu Makkah yuhilluna min Makkah. Begitu juga kalau orang yang penduduk Mekah, maka dia ihlalnya itu dari Mekah. Ihlal itu melafazkan talbiyah, maksudnya memulai talbiyah. Jadi kata Nabi SAW, waqata atau mikot tadi, kata beliau sini, waktun wahiyah fil asli li takdiri zamani. Mikot itu sebenarnya adalah dari kata waktun. Waktun itu adalah keterangan waktu sebenarnya, maksudnya untuk menunjukkan keterangan waktu. Wastadrofat guna li takdiril makan. Akan tetapi juga digunakan di sini untuk mikot, akan tetapi mikot yang tempat. Jadi mungkin kalau dibahasakan itu mikot itu kapan. Jadi kapan mulainya haji dan umroh, dan kapan mulainya ihram. Gitu, ya. Kalau kapan mulainya ihram kan berarti dilihat dari tempatnya kan. Nah, itu. Makanya di sini wastadrofat, maka atau bukan wastu'irat. Isti'arah itu artinya dipinjam kalimat tersebut. Guna, yaitu kalimat mikot, ditakdiril makanya, untuk menunjukkan keterangan tempat, ya. Jadi seperti itu. Ini kata Syekh Al-Bukhari, ya. Tadi berarti sudah kita baca, ya. Kemudian mikotnya, jadi mikot alladzi yamuru alaihi
Fatimatu khamsa, maka mawaqit itu ada khamsa, ada 5 tadi saya sebutkan. Pertama Dzulhulaifah, ya, dia adalah mikotnya orang-orang Madinah. Ya. Kemudian sekarang menjadi Dera Ali atau Jaru Ali di dekatnya. Kemudian Juhfah, yaitu orang yang datang dari Syam dan Mesir, dan ini kota yang atau wilayah yang sudah mahjurah, yaitu sudah ditinggalkan. Akhirnya orang yang dari Syam dan Mesir ini datang lewat Dera Ali juga. Kemudian Yalamlam, ini mikotnya Ahlul Yaman. Kemudian Korn Manazil maksudnya. Ya, ini adalah orang yang datang dari Najd dan Hijaz, dan ini 4 ini adalah yang dinaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ada satu mikot lagi, yaitu Data Irkin. Ya, Data Irk, ya, dia adalah mikot yang orang-orang yang datang dari Irak dan Khorasan dan sekitarnya. Ya. Dan ini ada yang mengatakan ini adalah Mansus, ya, Mansus alaih, ya, Mansus alaih itu dinaskan oleh Nabi. Wakil ada yang mengatakan innahu bistihadi Umar radhiyallahu taala. Itu adalah istihadnya Umar. Nanti ada riwayatnya kayaknya di kitabnya Sambungan, nanti kita lihat. Nah ini, ya, sebelum kita ke Riwayat Bukhari di atasnya dulu. Famahilu tadi itu makan ihramihi minal ihlal wa huwa rafsu bitalbiyah indal ihram. Jadi ihlal atau mahiluhu artinya adalah tempat ihlal. Tempat ihlal itu adalah tempat memulainya talbiyah, ya, ketika ihram. Ahluhu artinya adalah maskanuhu wa mawdi'uhu, artinya tempat tinggalnya. Nah, kemudian mikot yang kelima tadi, Dzatu Irqin tadi, ya. Ini riwayatnya begini. Jadi riwayat oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala lamma futiha hadani al-misran, ketika dibuka dua kota ini, ya, yaitu Irak dan juga Khorasan kalau tidak salah, atau Umaru faqalu, ya, atau Umaru faqalu, mereka mendatangi Umar dan mereka mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadda di ahli Najd qarnan. Ya. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan bagi penduduk Najd itu qarnan, maksudnya qarnul manazil itu tempat tadi, tempat ihram. Wa huwa jawrun an tariqatina atau an tariqina, dan dia itu jawr. Jawr itu membelok atau belok jauh gitu ya dari jalan kita. Wa inna in aradna qarnan syaqqa alaina. Ya. Dan kita kalau seandainya dari Irak itu apa tadi, dua kota, bukan Irak dan Khorasan, tapi maksudnya Irak itu Basrah dan Kufah. Basrah dan Kufah. Wa inna in aradna qarnan syaqqa alaina. Dan kalau seandainya orang Basrah dan Kufah tadi itu juga melewati qarnal manazil, yaitu Ahlun Najd, karena searah kalau ditarik ke atas, ya, maka akan berat bagi kita. Syaqqa alaina. Qala, kemudian Umar mengatakan, Fangduru hadwaha min tariqikum, maka lihatlah hadwaha yang sejajar dengannya dari jalan kalian. Fa haddalahum dzata irqin, maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memberikan had atau batasan mulainya ihram untuk penduduk Irak, yaitu Dzata Irqin. Ya, jadi seperti itu sejarah atau salah satu riwayat yang menunjukkan bahwasanya mikot dari Basrah dan Kufah, yaitu Irak, yaitu Dzatu Irqin. Ya. Ya, orang yang melewati mikot ini dengan sudah berniat ihram, kemudian dia tidak melakukan ihram dari tempatnya, maka dia membayar dam. Ya. Jadi seperti itu. Karena dia kewajiban bukan rukun, ya. Kewajiban bukan rukun. Jadi kalau dia meninggalkan rukun maka tidak ada dam. Dia tidak bisa diganti dengan dam. Tapi kalau seandainya dia meninggalkan kewajiban, misalnya dia masuk Mekah tanpa pakaian ihram, kemudian setelah masuk Mekah masuk haram tidak menggunakan pakaian ihram, kemudian dia berihram dari dalam
haram, maka itu membayar zakat dan bisa melanjutkan. Baik, kemudian kata Syekh Al-Bukhari di sini al-misron tadi, dua misron, ya, itu kata penduduk Basrah dan Kufah atau penduduk Irak tadi. Yang dimaksud misron dua kota yang sudah dibebaskan oleh Umar, yaitu Basrah dan Kufah maksudnya. Kemudian tadi dikatakan jaur, jaur itu maksudnya di sini adalah ma'il wa ba'id, ya. Ma'il itu miring atau belok, ba'id itu jauh. Kemudian hadwaha ma yuhadiha wa yuqabiluha, maksudnya yang sejajar. Hadwaha itu yang sejajar, maka Umar memberikan had atau batasan atau miqat untuk mereka. Ayyana lahum miqatan bistihadihi. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memberikan menetapkan miqat dari istihadnya beliau, walaupun tidak ada nasnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah salah satu dalil yang digunakan oleh MUI kalau tidak salah, untuk menetapkan bahwasanya orang yang naik pesawat sampai Jeddah itu ya Jeddah sebagai apa? Sebagai miqatnya. Nah, tetapi lebih berhati-hatinya maka dia berihram dari atas, yaitu ketika dia dari Indonesia ya berarti melewati alam. Ketika melewati alam dia harus dengan ihramnya dan bertalbiyah atau berniat. Jadi seperti itu. Wa hadhihi mawadi' al-madhkurah fi ahadits tu'rafu lil hadithil an biwasitati sukaniha aw biwasailin ukhra. Wa rubbama tusamma biwari hadil asma. Dan tempat-tempat ini yang disebutkan oleh hadis ini dikenal oleh para haji yang sekarang dengan wasilah penduduknya. Aw wasailil ukhra, atau dengan wasilah yang lain. Kenapa? Wa rubbama tusamma biwari hadil asma. Karena bisa jadi tempat-tempat ini tidak dinamakan dengan nama-nama yang dinamakan oleh Nabi. Jadi nama-nama lama itu. Ya seperti Riyadh itu dulu namanya Yamamah misalnya. Kemudian ada Najd, ada Hijaz, itu sekarang sudah tidak dipakai, ada Makkah, Madinah seperti itu. Jadi itu nama-nama lama ya, yang sekarang mungkin namanya sudah tidak itu. Nah, diketahui dari mana? Dari penduduknya tentunya. Ya, atau dengan wasilah yang lain. Kemudian berikutnya, wajibat yang berikutnya setelah ihram minal miqat, yang kedua adalah apa tadi? Ya. Berikutnya adalah ramyul jimar as-salat. Melempar jumroh. Bentar. Ya. Ramyul jimar adalah melempar jumroh yang 3, artinya adalah 3 kali. Ya. Kalau di sini jadi gini kan, lempar jumroh ada 2 kali melempar. Pertama melempar ketika hari nahar atau ketika hari 10 Dzulhijjah, dan itu yang dilempar hanya jumroh aqabah saja. Ya. Kemudian melempar jumroh yang berikutnya adalah pada hari-hari tasyrik, dan yang dilempar adalah 3 jumroh, yaitu jumroh pertama atau al-jamratul al-ula, kemudian al-wusta, kemudian ya al-wusta, kemudian al-aqabah. Suaranya ada kan ini? Apa? Lupa. Ada, Sat. Ya. Ada jelas. Nah. Ya. Baik. Sebenarnya kata beliau di sini di dalam Fathul Qarib ya, kata penulis Fathul Qarib di sini ramyul jimar as-salat, ya, ketika beliau mengatakan ramyul jimar as-salat yang beli kubro, dia memulai dengan kubro, kemudian wusta, kemudian aqabah. Jadi pengistilahan jumratul ula atau jamratul ula itu dengan kubro itu agak iskal kalau zaman sekarang ya, karena kubro itu sekarang yang dimaksud aqabah. Jadi kan jamroh itu ada 3, yang dekat dengan Makkah, itu paling dekat dengan Makkah, itu bahkan itu di luar Mina ya kalau tidak salah ya.
Itu kalau batas Mina itu di luar itu namanya Jumrah Aqabah, itu paling dekat dengan Ka'bah. Nah, kemudian yang paling paling arah paling jauh dari Ka'bah itu namanya Jumrah Al-Ula. Kalau di sini disebut Jumrah Al-Kubra, tapi Jamrah Al-Kubra ya. Eh, Tapi yang tepat adalah, bukan yang tepat ya, walaupun sebagian ulama yang mengatakan Kubro, Wusto, sama Aqabah. Tapi sekarang dinamakan apa? Sugro justru. Jadi karena kubronya itu Aqabah itu. Jadi urutan dari arah Mina itu yang pertama adalah Jamro al-Ula, al-Wusto, al-Aqabah, atau Jamro as-Sugro, al-Wusto, kemudian Aqabah. Nah, tapi Imam Al-Ghazali di sini, Muhammad Al-Ghazali di sini menyebutkan bahwasanya al-Kubro itu yang di awal. Ya. Ya, kemudian melempar jumrohnya itu setiap jamroh itu dengan 7 batu. Ya. Wahidan ba'da wahidatin. Ya, maka sebenarnya di sini melempar jamroh ini semuanya wajib saja. Ya, bahkan jamroh al-Aqabah karena tidak disebutkan di rukun yang kemarin sudah kita bahas. Ya, jadi bukan hanya jamroh yang di Mina saja, jumlah jamroh yang di ayat tasyrik, tapi juga jamroh Aqabah. Wahidatan ba'da wahidatin, ya, satu per satu. Kalau seandainya 7 itu dilempar sekali, ya, 7 batu itu dilempar sekali, maka itu dihitung satu. Kemudian kalau seandainya dia melemparnya dengan satu kerikil, jadi dilempar, diambil lagi, lempar lagi, ambil lagi sampai 7 kali, itu cukup. Ya. Dan berikutnya adalah yang dilempar adalah yang dia melemparnya itu dengan batu, ya, maka tidak boleh dia melempar dengan yang lainnya, ya. Maka mungkin bisa disimpulkan ya, apa syarat dari atau bukan syarat ya, wajibat ramil jimar atau kewajiban melempar jumlah itu pertama adalah urut, ya, tidak boleh loncat. Ya, kalau ketika ayam almina atau hari-hari tasyrik berarti urut dari 1, 2 dan Aqabah atau kubro tadi. Kemudian dan urut juga 7 gitu ya. Tertib ya, tidak boleh loncat-loncat. Bahkan kalau seandainya dia mengkodok hari kemarin, misalnya dia kemarin kelewat gitu ya, maka dikodok dulu yang kemarin urut. Ya, tertib itu sebagai kewajiban dalam melempar jumlah. Kemudian yang kedua, melemparnya dengan batu, tidak boleh dengan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah dengan tangan, tidak boleh dengan kaki atau yang lainnya. Yang kemudian yang berikutnya adalah dia harus mengenai yang dilempar, ya. Itu atau yang dimaksudkan itu adalah apa? Yang dilempar itu harus terkena. Itu mungkin simpulan dari apa? Syarat-syarat atau kewajiban lempar jumroh. Kemudian berikutnya kita lanjutkan yang disebutkan oleh Imam Abu Syuja kemaatan lagi, wal halqu. Ya. Yang berikutnya adalah wal halqu, ya, halq yaitu mencukur, al-taksir atau halq al-taksir yaitu mencukur halq itu mencukur habis, menggundul, kemudian taksir itu memendekkannya. Al-halqu al-taksir. Ya. Ini juga kewajiban yang selain apa? Selain rukun. Betul itu al-halqu al-taksir wal afdalu lirrajuli al-halqi walil mar'ati at-taksir. Ya. Ini kemarin sudah kita singgung sedikit ya. Yang paling afdal itu untuk laki-laki adalah al-halq. Coba kita lihat catatan kakinya dulu. Ya. Tadi Romyul Jumar tadi sudah kita baca kakinya belum? Sudah kita baca catatan kakinya belum? Belum ya? Baik, kita baca catatan kakinya dulu dari catatan kaki. Ya, dari channel buku kita baca dulu berarti catatan kaki nomor 1 di halaman. Nah, yang ini Ustaz. Ya, betul. Nah, di ayam tasyrik pada hari-hari tasyrik, ya, ini juga aneh. Wahyal hadiah asyar, wasanya asyar, wasanya asyar min dzulhijjah. Dia adalah 11, 12, 13 Dzulhijjah. Wa jamratul aqabah wahdaha yaumun nahri. Nah, ini kata beliau,
dan jamroh aqobah sendiri pada hari nahar. Jadi kan jamroh ada dua kali kan. Ketika tanggal 10 Dzulhijjah dan ketika hari tasyrik, ya kan? 3 hari itu. Nah, ketika tanggal 10 Dzulhijjah itu hanya melempar jumroh aqobah saja atau jamroh aqobah saja. Dan apakah itu termasuk juga kewajiban, bukan rukun? Naam, itu juga kewajiban. Jadi kewajiban haji itu termasuk kewajiban. Jadi bukan termasuk apa? Rukun. Begitu pula juga jumroh atau jamroh yang dilempar pada hari tasyrik itu sama. Jadi sebenarnya kata musannif itu, kata Imam Abu Ja'far wa ramyul jimari salah, ini agak membingungkan karena seolah-olah ini menunjukkan kepada hari tasyrik saja, kan hari tasyrik yang 3 kali. Seolah-olah jamroh aqobah itu nggak masuk kewajiban, padahal sebenarnya sama. Harusnya waromyul jimar itu lebih afdal ya, tentunya dengan takbir apa? Romyul jimar. Berarti seluruh romyul jimar, baik yang 3 ataupun yang 1, yaitu ketika yang menahar, ketika tanggal 10 Dzulhijjah, itu pun juga wajib seperti yang dikatakan oleh Syekh Al-Bukhari di sini, wajib jamratul aqobati wahdaha yauman nahri wa huwa yaumul ashr min Dzulhijjah, dan dia adalah hari yang ke-10 pada bulan Dzulhijjah. Nah, ini keterangan yang dibawakan oleh Syekh Al-Bukhari. Diriwayatkan Imam Bukhari bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala makana yarjum al-jamrah ad-dunya, bisa berihsayat. Dunia di sini yang paling dekat, bukan dunia ya, paling dekat dengan Mina maksudnya, karena dari arah Mina ya. Ini adalah jamrah as-sughra. Ya, silakan di blok dulu biar kelihatan. Oke. Kemudian bisa berhasayat 7 batu, 7 kerikil hasah. Kemudian yukabbir ala isri kulli hasah. Kemudian dia bertakbir setelah melempar pada setiap batunya. Ya, jadi itu akibat. Jadi ketika lempar langsung tanpa jeda bertakbir. Lumayan taqaddam fayusil, kemudian dia maju dan dia yusil, yang dia turun. Fayaqumu mustaqbilal qiblah qiyaman tawilan. Kemudian dia menghadap kiblat, kemudian dia qiyaman tawilan, berdiri lama. Kemudian dia berdoa dan mengangkat tangannya. Tumayarmil jamratan mustokan. Kemudian jamrah berikutnya, jamrah yang tengah yaitu yang kedua, seperti itu. Kemudian waya khudu data shimali fayushil. Ya. Kemudian dia waya khudu data shimal. Ya. Kemudian dia yushil. Dia kemudian kalau diterjemahkan ini dia mengambil arah kiri, kemudian yushil. Kemudian wayakum mustaqbil qiblah qiyaman tawilan. Kemudian dia menghadap kiblat dengan berdiri lama. Pak Yadai, kemudian dia berdoa dan mengangkat tangannya. Tumayar mincang merotakan aqobah min batnil wadi. Kemudian dia melempar jumrah aqobah dari tengah lembah. Wala yaqif indah, dan dia tidak berdiri, tidak seperti yang 1-2. Wa yaqulu hakadha ra'aitu Rasulullah. Itulah saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamrah itu adalah mustami'il hasab di Mina. Itu adalah kerikil yang ada di Mina. Ya. Kemudian dunia maksudnya tadi al-qaribah min ila Mina wa hiya sughra. Istri ba'da risil yang dililah sahal, turun. Kemudian al-aqobah al-marqa. Ya. Yang paling tinggi. Ya. Mana tadi? Ya. Itu adalah catatan dari beliau, jadi Syekh Bukhari di sini. Sebelah. Kalau ada di halaman berikutnya. Jadi aqobah itu sebenarnya terjemahannya adalah al-marqa as-sa'di min al-jabali wa nahi. Itu adalah yang tinggi dari gunung atau selainnya. Penumurah di jamrah al-kubra, yang dimaksud adalah jamrah al-kubra. Batnil wadi adalah wasatuhu wa matwa masiluhu, tengah wadi, maksudnya tengah lembah. Atau batnil wadi maksudnya tengah lembah. Wa yakunu ar-ramyu yawman nahri ba'da tulu'i syamsi, dan setelahnya catatan kaki lagi, dan melempar jumrah itu pada hari nahar itu dimulai ya, wa yakunu ramyu yawman nahri, pada hari nahar itu dimulai setelah terbit matahari.
Wa ayamu tasyrik ba'da zawal, dan pada hari-hari tasyrik itu setelah duhur, ya. Jadi ketika hari ke-10 untuk melempar jumlah qobah, maka mulainya adalah setelah terbit matahari. Kemudian ketika hari tasyrik, melemparnya dimulainya setelah duhur. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman nahri duhan. Ya, wa amma ba'du fa idza zalat syamsu. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melempar jumroh pada hari nahar itu waktu duha. Adapun setelahnya, maka setelah zawal atau setelah. Kemudian dari Abu Daud, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, summa raja'a ila Mina fa makatha biha layalit tasyrik. Ya, kemudian dia kembali ke Mina dan dia tinggal di Mina itu layalit tasyrik pada hari-hari tasyrik. Yarmil jamrata idza zalati syamsu. Ketika zawal, ketika ba'da duhur baru lempar jamrah. Kullu jamratin bisabri hasayat. Setiap jamrah maka melemparnya dengan 7 kerikil. Ya, dengan 7 hasayat. Ya. Nah, kemudian ya, lanjut. Lanjut. Kelematan setelah jamrah apa? Halq, ya, halq. Berikutnya adalah al-halqu. Bentar. Ya, kemudian sebelum kita masuk ke halaq, ada sedikit tambahan dari Imam Al-Ismi dan kita belajar. Kalau seandainya ada seseorang ini, contohnya, seandainya seseorang itu tidak mampu untuk lempar jumroh sendiri karena dia sakit atau yang lainnya, maka boleh diwakilkan oleh orang lain. Ya. Akan tetapi harus tartib juga. Tartib itu berurutan. Berarti kalau seandainya orang itu berhaji, maka dia harus melemparkan untuk dirinya sendiri dulu, baru untuk orang lain. Ya. Jadi dia harus melemparkan jamrah hari itu untuk dirinya sendiri, kemudian baru orang lain. Ya. Adapun syarat dari seseorang boleh mewakilkan itu adalah uzurnya itu diperkirakan itu tidak bisa hilang sampai waktu romyu itu selesai. Jadi misalnya ketika sakitnya itu sakit berat, ya kemungkinan nggak bisa sampai hari itu atau sampai bahkan sampai 3 hari, maka seperti itu boleh diwakilkan pada setiap harinya. Kalau seandainya syarat itu terpenuhi maka boleh. Adapun kalau seandainya dia sembuh misalnya langsung bisa lempar jumroh, maka dia juga langsung hilang uzurnya. Ya. Jadi tidak boleh diwakilkan. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian kita masuk langsung ke halq aja, yaitu al-halqu atau at-tafsir. Di sini disebutkan al-halqu, kita lihat keterangan artinya. Nomor 1 ya, i'tibarul halqi minal wajibat qaulul marjuh. Ya, i'tibarul halqi minal wajibat, menganggap hal ini dari kewajiban itu adalah perkataan yang marjuh. Warajihu, yang rajih itu annahu ruknun bil haji wal umrati bima alimta. Ya, yang benar adalah dia adalah rukun dari rukun-rukun haji. Ya, sebagaimana sudah kita bahas di pembahasan yang kemarin, ya, kita tambahkan bahwasanya itu adalah rukun, bukan wajibat, gitu ya. Kemudian wa ala kulli halin fala budda minal idyani bihi, maka tidak bisa digantikan dengan jam. Jadi al-halq taksir itu harus, ya. Wa aqalluhu, kata Imam Al-Ismi dalam Fathul Akhir, dan paling sedikitnya adalah salatu sya'arat. Ini kemarin pertanyaan jam. Minimalnya adalah 3 helai rambut. Ya. Dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, annahu alaihi wasallam amara ashabahu an yahdiku aw yuqassiru. Nabi SAW memerintahkan untuk mencukur habis, menggubel atau memotong sedikit, memendekkan. Ya, yang paling afdal adalah al-halq tadi, atau menghabiskan. Kalau taksir itu memendekkan. Ya. Jadi aqallul halqi izalatu salati sya'arat. Ya. Paling sedikitnya itu menghilangkan 3 rambut. Baik di
cukur dengan silet, tapi cuma dapat 3 rambut misalnya, karena kepalanya botak, dia punya 3 rambut yang panjang, dia cukur bisa. Autaksiran, atau dia hanya memendekkan saja, tidak dicukur dari pangkalnya, boleh. Aunakfan, atau dicabut, itu juga dianggap sah. Au ihrofan au qasan, atau bahkan dibakar atau dipotong ya, itu juga sah. Waman la sya'ra fi ra'sihi, ini kata Tarif atau Farid, barang siapa yang tidak punya rambut di kepalanya, yusannu lahu imrarul musa alaihi, disunahkan untuk mencukur kepalanya walaupun tidak ada rambutnya. Jadi imrar itu artinya melewatkan musa, yaitu silet di atas kepalanya. Wala yaqumu sya'ru ghairi ra'si minal lihyati wa ghairiha maqama sya'ri rajuli, maqama sya'ri ar-ra'si, dan tidak menggantikan rambut selain rambut kepala, itu seperti seperti jenggot, kumis, atau yang lainnya. Jadi kalau ketika dia botak, tidak punya rambut sama sekali, maka tidak memotong jenggotnya atau mencukur jenggotnya, tidak diwakili dengan yang lainnya. Jadi ya kepala seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin ya wajibatul hajj. Adapun sunanul hajj mungkin nanti kita berbicara tentang mansak yang ada ifrad, kemudian ada qiran, kemudian ada tamattu, seperti yang sudah kita bahas kemarin, kita singgung sedikit kemarin ya. Nanti kita bahas lagi dengan rinciannya. Mungkin sampai sini ya. Silakan saya kembalikan ke pemain foto. Kasih. Bagi teman-teman yang mau bertanya, kami persilakan. Atau Anda dulu, Seth, ingin bertanya, Seth? Ya, silakan. Tadi yang yang tidak memiliki rambut itu kan cuman melewatkan pemotong rambutnya aja, Seth, ya? Ya, musa itu silat, jadi ya kayak dicukur kan nggak ada rambut. Itu ngelewatinnya asal lewat aja atau harus nempel, Seth? Gimana, Seth? Kalau imrod itu nempel. Kalau kata imrod itu nempel, jadi bukan bukan yuhadi, tapi tapi dia nempel. Imrod seperti imrodiyat ala dasar itu dalam bab itu, yaitu apakah disyaratkan harus menempelkan tangan di bagian-bagian duduk. Maksudnya kalau antum taruh kaki di bawah keran terus diputar-putar kena air itu apakah sah? Ketika itu dalam madhab Syafi'i tidak sah, berarti ya sah. Terus, Seth. Seth. Oh ya, ini ada yang tanya masalah jamroh. Oh ya, jamroh iskal, di jamroh itu maksudnya di dalam mata. Dalam mata tadi disebutkan warang yul jimarit, salah mengisyaratkan bahwasanya yang diwajibkan seolah-olah itu hanya melempar jumroh yang 3 atau jamroh yang 3. Kapan itu jamroh 3 itu? Yaitu hari tasyrik. Karena jamroh itu ada 2. Ada jamroh akobah yang dilempar atau akobah saja yang dilempar pada hari 10 Dzulhijjah, dan jamroh 3, yaitu jamroh pertama, kedua, 3, yang 3-tiganya dilempar pada hari tasyrik yang 3. Ya. Seolah-olah mengeluarkan jamroh akobah gitu maksudnya. Maka lebih awalnya dia mengatakan ambil jumar, biar tidak bisa tidak dipahami oleh seseorang bahwasanya lempar jumroh di hari nahar atau hari Idul Adha atau tanggal 10 Dzulhijjah itu adalah rukun. Gitu. Itu maksudnya ya. Dari chatnya, jawab dari chat. Ada lagi dari chatnya nggak? Nah. Ada satu. Ya, maaf materi ini tuh disebut saja biar jelas. Ana sebenarnya pengen pakai visual ini sebenarnya. Khawatirnya antum nggak paham, maksudnya lewatnya mana gitu. Ya, jadi untuk materi yang Ana bacakan ini sebenarnya ini basic ya, maksudnya basic. Kalau yang nggak ada gambaran mungkin antum bisa ikut manasik haji, nanti ada gambaran urutannya. Mungkin yang datang kemarin saya sudah yang hadir di pertemuan kemarin atau ikut Zoom pertemuan kemarin saya sudah sebutkan dari awal.
Jadi bahwasanya dari kapan mulanya ihram berhaji, dari tanggal 8 itu ngapain, 9 ngapain, 10 ngapain, 11, 12, 13 ngapain aja. Nah, amalnya itu bagaimana, itu mungkin di pertemuan kemarin sudah saya jelaskan. Nanti kalau selesai bab itu mungkin kita ulang lagi juga boleh. Jadi setelah antum paham materi-materinya, atau antum mungkin nggak paham materinya tapi tahu sepintas, nanti saya ulangi dari awal sehingga kita tahu urutannya dan tahu itu adalah rukun atau wajib atau sunnah, karena sunnah belum kita sebutkan ya, sunnah-sunnah setelah ini nanti. Jadi seperti itu saja ya. Adapun untuk materi ini apa ditulis di grup, maka boleh di download kitab Fathul Qorib ya, Fathul Qorib di Play Store. Itu ada terjemahannya lengkap. Ya, tadi yang minta materi itu boleh di download kitab Fathul Qorib, terjemah Fathul Qorib itu di Play Store, itu ada terjemahannya lengkap. Jadi insya Allah kalau dibaca insya Allah paham ya, karena tidak diterangkan, kalau nggak paham ya nanti ditanya. Apakah boleh dalam ajaran Islam mewarnai rambut? Ya, selain hitam boleh, karena hitam itu tasyabbuh dengan orang kafir. Ada maksud hitam maka boleh, tapi juga ada ulama yang mengatakan ketika selain hitam itu tasyabbuh juga dengan orang kafir yang boleh. Tapi secara pemasal boleh. Assalamualaikum, saat manasik pembimbingnya bilang kalau melihat aurat orang lain itu membatalkan ihram, apakah ini benar? Jawabannya Allah alam itu tidak benar. Karena nanti mahduratul ihram akan kita bahas insya Allah setelah ini. Belum kita bahas ya. Mahduratul ihram. Atau sudah bahas? Belum, Ustaz. Belum kan? Belum. Belum setelah ini. Maksudnya belum mana singgung ya. Karena makannya setelah ini matanya. Iya. Ya. Jadi untuk mahduratul ihram, apakah aurat tidak? Ya, aurat itu masuk mahdurat. Nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat. Tetapi secara singkat itu sebenarnya tidak membatalkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup ya, insya Allah. Cukup, Ustaz. Ya, silakan ditutup Pak. Ustaz, jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan dari Ustaz Imran. Jazakallahu taala. Dan untuk teman-teman yang sudah hadir, jazakumullahu khairan, dan semoga apa yang kita pelajari ini bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari kita. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.